Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak juga doakan semoga kegiatan praktek kerja industrinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan ya untuk di pembelajaran matematika untuk materi di semester kedua kelas 11 ya. Kita akan awali dari materi kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, pada kesempatan materi ini, yang pertama nanti yang akan kita sampaikan atau kita pelajari tentang pengertian titik, garis, dan bidang atau aksioma Euclides ya. Kemudian yang kedua tentang kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis dan bidang ya. Kemudian yang keempat, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oke, kita langsung untuk yang pertama titik ya. Titik itu hanya dapat ditentukan oleh letaknya. Kemudian tidak berukuran atau tidak berdimensi. Titik itu digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama. Nah, biasanya dengan huruf kapital. Ya, contohnya seperti ini. Ini titik A, kemudian ini titik P ya. Jadi titik itu berupa noktah ya. Itu pengertian dari titik. Yang kedua garis. Garis atau garis lurus itu memiliki ukuran panjang tetapi tak punya ukuran lebar. Nah, biasanya garis hanya dilukiskan sebagai sebagian saja ya, atau disebut dengan wakil garis. Nama wakil garis itu dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, contoh seperti garis G, garis H, garis K, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Contoh ini garis G ya. Kemudian ini segmen atau ruas garis AB. Selanjutnya kita masuk ke bidang. Bidang atau bidang datar itu memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang itu berbentuk persegi, bisa persegi panjang ataupun jajar genjang ya. Kemudian diberi nama, contoh seperti penamaannya itu dengan bidang alfa, bidang beta, bidang mu, atau bisa juga dengan huruf ya, seperti H, U, V, W ya, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut pada bidang tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang pertama adalah bidang alfa. Kemudian yang kedua ini bisa disebut dengan bidang A, B, C, D ya. Jadi ini berdasarkan titik-titik sudut pada bidang tersebut ya. Ini titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, disebut bidang A, B, C, D. Berikutnya ini bidang beta. Nah, bisa juga disebut dengan bidang A, B, C, D. Kemudian ini untuk yang berbentuk jajar genjang, bidang mu ya, atau bidang ya. Yang berikutnya tentang aksioma Euclid ya. Aksioma itu adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Nah, seorang penemuan atau peneliti ya yang bernama Euclid memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Yang pertama atau aksio pertama itu melalui 2 buah titik sembarang, tidak berimpit, itu hanya dapat dibuat sebuah garis. Nah, ini aksiomanya kalau kita tuliskan dalam bentuk gambarnya seperti ini. Jadi melalui 2 buah titik,
yang tidak berimpit itu hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi yang menyambungkan antara titik A dengan titik B maka akan dibuat sebuah garis lurus. Aksioma yang kedua. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Contohnya pada gambar. Ya, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Oke, untuk aksioma yang ketiga, ini melalui tiga buah titik sembarang, tidak pada satu garis itu hanya dapat dibuat sebuah bidang ya. Di bidang. Oke, itu ada tiga aksioma yang dibuat oleh Euclid ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalil-dalil ya untuk yang di geometri. Ada yang dalil pertama itu sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sembarang. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Artinya titik berada di luar garis. Dalil 3, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Oke. Dalil yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis sejajar. Ya, untuk dalil-dalil ini ya nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk lebih jelasnya. Sekarang masuk ke kedudukan titik terhadap garis ya. Yang pertama itu titik terletak pada garis. Artinya sebuah titik itu berada pada sebuah garis ya. Misalkan ini titik A terletak pada sebuah garis. Yang kedua, titik berada di luar garis. Artinya si titik B ini berada di luar garis. Nah, selanjutnya titik ini ya, titik-titik pada bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi setiap titik sudutnya itu merupakan titik ya. Oke. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik berada di luar bidang ya. Artinya titiknya berada di luar bidang. Nah, titik terletak pada bidang. Artinya si titik itu ada pada bidangnya. Kalau titik berada di luar bidang, berikutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Dua garis berpotongan, ya ada satu titik persekutuan atau titik potong ya. Di dua garis itu saling berpotongan. Dua garis saling berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila ada lebih dari satu titik persekutuannya. Misalkan garis H dan garis G ini, ada dua garis ya. Dua garis saling bersilangan. Jadi kalau dua garis dikatakan bersilangan, garis itu tidak berpotongan, tidak bersilangan, dan tidak terletak pada satu bidang. Nah, ini. Oke, dua garis sejajar. Tak ada titik persekutuan dalam satu bidang. Jadi tidak ada dua garis sejajar itu, kedua garis itu tidak saling bertemu ya. Kemudian untuk aksioma yang keempat, ini melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, itu hanya dapat dibuat sebuah garis sejajar dengan garis itu. Ini ya gambarnya. Jadi melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, itu hanya dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, kita bagaimana cara menerapkan ke bidang ya di sini. Yang pertama ini untuk di sini kan ada bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian
Di bawah ini yang berwarna merah itu ada garis G ya. Artinya yang pertama garis G itu berpotongan dengan garis AD ya, ini yang AD ya, yang ke pinggir. Kemudian berpotongan dengan garis AE ini yang ke atas. Kemudian berpotongan dengan garis BC ya, yang ke pinggir, dan garis BF ya. Di garis G itu saling berpotongan dengan garis AD, garis AE, garis BC, dan garis BF ya. Nah, ini. Selanjutnya garis G sejajar. Nah, garis G itu sejajar dengan garis apa aja? Yang pertama garis G itu sejajar dengan garis DC, ini yang di belakang ya, garis DC. Kemudian sejajar dengan garis EF, ini yang di atas paling depan. Kemudian juga sejajar dengan garis HG, ini yang di atas, yang di belakangnya. Nah, kalau kita gambarkan, ini EF, ini HG. Selanjutnya untuk yang garis bersilangan. Nah, pada bidang A, B, C, D, E, F, G, H ya, atau kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini garis G itu bersilangan. Jadi garis yang disebut dengan bersilangan itu tadi artinya si garis itu tidak ada persekutuannya atau tidak saling ketemu. Nah, kita contohnya garis G itu bersilangan dengan garis CG ya. CG ini yang belakang. Kemudian garis G itu bersilangan dengan garis DH. DH ini yang berdiri tegak di belakang. Kemudian garis EH. EH ini yang di atas ya. Kemudian FG ya, itu bersilangan. Jadi si garis itu tidak saling bersekutu atau bertemu dengan garis G. Oke, itu ya untuk nanti ini tolong untuk dipahami tentang garis berpotongan, garis sejajar, dan garis bersilangan. Jadi contohnya seperti tadi ya. Berikutnya ada garis berimpit. Nah, kalau yang berimpit artinya si garis itu saling berimpit ya. Misalkan garis G ini berimpit dengan garis AB ya. Ini kan sama. Oke, kita lanjut. Kedudukan garis tentang dalil dua garis sejajar. Ini untuk dalil yang kelima. Nah, ini garis K itu sejajar L. Kemudian garis L itu sejajar M. Artinya garis K itu sejajar dengan M ya. Kemudian untuk dalil ke-6. Garis K itu sejajar dengan L. Garis K dan L itu memotong garis G. Maka garis K dan garis L dan G itu terletak dalam satu bidang ya. Sekarang untuk dalil yang ke-7. Garis K sejajar dengan L. Kemudian garis L itu menembus bidang alfa ya. Maka garis K juga menembus bidang. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. 2 atau lebih titik persekutuan ya. Di garisnya itu terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Di si garisnya itu tidak terdapat titik persekutuannya. Artinya tidak saling ketemu. Dia hanya sejajar saja. Yang ketiga, garis memotong bidang. Jadi nanti kalau garis memotong bidang, pasti akan ada titik temu. Atau titik persekutuan ya. Atau menembus titik itu. Nah, ini contohnya. Garis G memotong bidang alfa. Oke, kita coba langsung aplikasikan ya ke gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya.
Yang pertama, garis yang terletak di bidang ABCD. Di bidang ABCD ini berarti yang bawah. Jadi garis yang terletaknya itu ada garis AB, garis BC, kemudian garis AD, dan garis CD. Selanjutnya ada garis yang memotong bidang ABCD. Garis yang memotong bidang ABCD. Nah, yang memotong bidang ABCD. Ada garis AE, ada garis BF ya atau B, ada garis CG, dan ada garis DH. Itu yang memotong bidangnya. Memotong. Artinya kalau memotong, si garis dengan bidang itu saling bersekutu ya, atau saling ketemu ya. Oke, berikutnya ada garis yang sejajar dengan bidang ABCD, yang sejajar. Nah, ada garis EF, ada garis GH, ada garis EH, ada garis FG. Itu yang sejajar dengan bidang. Ya. Ini tadi ya, saya ulangi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalil yang ke-10. Garis G itu sejajar H ya. Maka bisa diartikan atau saya ulangi, garis G sejajar garis H. Garis H sejajar bidang alfa. Maka garis G itu dikatakan sejajar dengan bidang alfa ya. Nah, untuk dalil ke-11. Bidang alfa itu berpotongan dengan bidang beta. Artinya alfa sejajar dengan garis G ya. Ini G-nya sebelah sini. Kemudian bidang beta sejajar garis G juga. Sehingga bisa diartikan bidang alfa dan bidang beta itu sejajar garis G. Nah, ini dua bidang dikatakan berimpit. Jadi ada dua bidang ya. Pertama bidang alfa, yang kedua bidang beta. Ini saling berimpit ya. Saling ketemu ujung dengan ujung ya, itu berimpit. Dua bidang dikatakan sejajar. Kalau sejajar, dua bidang dikatakan sejajar, kedua bidang itu tak mempunyai titik persekutuan atau tidak saling ketemu. Oke, dua bidang berpotongan ya, sama halnya dengan yang di garis ya. Jadi kalau berpotongan itu pasti akan memiliki satu garis persekutuan atau garis potong. Artinya akan ada yang ketemunya ya, titiknya itu. Nah, ini. Kita coba aplikasikan di contoh di kubus A, B, C, D, E, F, G, H untuk dua bidang ya. Yang pertama bidang A, B, C, D. Bidang A, B, C, D berarti yang bawah ya. Itu sejajar dengan EFGH, bidang EFGH yang atas. Ini berarti alas dari kubus itu sejajar dengan bidang atas dari kubus ya. Kemudian yang contoh yang berpotongan, bidang A, B, C, D itu berpotongan dengan, berpotongan pasti akan ada titik yang ketemunya di sini. Jadi ada titik persekutuannya. Jadi bisa dikatakan bidang A, B, C, D ini berpotongan dengan yang pertama bidang A, B, E, F ini yang depan ya. Kemudian A, B, C, G, F. Nah, ini yang samping kanan B, C, G, F. Kemudian C, D, H, G yang belakang. Kemudian A, D, H, E ini yang samping kiri ya. Itu saling berpotongan. Jadi ada titik yang ketemunya ya. Jadi ingat ya, kalau sejajar dia tidak saling ketemu ya, tidak ada titik persekutuan. Kalau berpotongan ada titik persekutuannya, ada titik yang saling ketemunya bersama. Oke, sekarang kita lanjut ke dalil yang ke-12.
Dalil yang ke-12. Nah, ini bisa dilihat saja ya, nanti bisa dipahami sendiri karena masih banyak ya dalil-dalilnya untuk di kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Ini tentang bidang alfa dan bidang ini ya, beta. Nah, boleh nanti dipelajari sendiri aja. Nah, saya tidak akan bacakan lagi. Ini untuk dalil yang ke-13 ya. Nah, ini nanti dia saling memotong di bidangnya ya. Boleh dipahami sendiri nanti. Kalau ini boleh di pause dulu untuk mencatatnya. Nah, ini untuk dalil ke-14 ya. Sebenarnya banyak sekali ya dalil-dalil sini untuk di kedudukan titik, garis, dan bidang ini. Dan ya mudah-mudahan bisa dipahami ya materinya. Nanti untuk latihan-latihannya atau aplikasi soalnya nanti diberikan ya. Nah. Oke, ini untuk dalil yang ke-16. Oke, ini untuk dalil yang ke-17. Berikutnya ini dalil yang ke-18 ya. Nanti bolehlah nanti kalian dirangkum ya di bukunya. Dan nanti diperhatikan juga ya, karena nanti di akhir akan ada latihan soalnya yang harus dikerjakan. Nah, ini untuk latihan soalnya. Di sini ada rusuk, ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, temukan titik-titik yang terletak pada garis BD. Mana garis BD? Nanti cari. Garis BD berarti titiknya ada titik apa saja. Ya, kemudian di bidang BCGF, bidang BCGF, titiknya ada titik apa saja ya. Kemudian di bidang ABGH, sama titiknya nanti apa saja. Nomor 2, nanti carilah garis-garis yang sejajar dengan, nah ini tadi ingat garis yang sejajar, artinya yang sejajar itu tidak saling ketemu ya, saling ketemu atau tidak ada persekutuannya. Jadi nanti yang sejajar dengan bidang ABCD itu garis apa saja. Kemudian yang sejajar dengan bidang BCGF itu garis apa saja. Dan yang ketiga itu nanti yang sejajar dengan bidang ABGH. Nah, untuk yang nomor 3 nanti kalian cari garis-garis yang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kan artinya tegak lurus itu kan membentuk sudut 90 derajat. Nanti kalian cari yang tegak lurus dengan garis AB itu garis apa saja ya. Kemudian dengan garis BF. Boleh nanti jawabannya kalian tuliskan di buku latihan. Kemudian nanti dikirim ya lewat Wapri. Nanti Bapak tunggu. Nanti paling lambat 1 minggu ke depan lah ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu udah selesai ya untuk pengiriman tugasnya. Baik, untuk materi pada kesempatan kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ingat tadi kalian boleh merangkum dari apa yang ada atau dari materi yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.